Cerita komik Batman vs Ra's al Ghul yang terdiri dari 6 edisi ditulis dan diilustrasikan oleh orang yang sama, Neil Adams, yang dimana dia jugalah yang menciptakan karakter Ra's al Ghul. Serial ini sebenarnya pada awalnya itu diberi nama dengan judul Batman Demigods War. Proyek pengerjaan komik ini dimulai pada bulan September tahun 2019 yang berpusat pada upaya Ra's al Ghul yang secara diam-diam akan menghancurkan kota Gotham serta menyelamatkan Batman, di mana juga dia berpura-pura untuk membantu Batman melawan teroris. Serial ini sempat terhenti selama lebih dari setahun setelah penerbitan edisi keempat pada Februari tahun 2020 oleh karena wabah COVID-19 yang akhirnya kembali diterbitkan pada Maret 2021. Nah, bagaimana cerita ini selengkapnya? Inilah ulasan cerita video komik Batman vs Ra's al Ghul yang akan kita bahas seluruh alur ceritanya sebanyak 6 edisi buku komik untuk menemani kalian sepanjang waktu di video ini berjalan. Cari tahu selengkapnya, check it out. Apa kabar kalian semua? Tentunya pasti sehat-sehat saja. Selamat bergabung bagi yang baru singgah ke channel ini, dan tentunya kalian sudah subscribe. Kalau belum juga, ya ini adalah saatnya yang tepat untuk menjadi bagian dari DC Indonesia, karena masa depan DC Comics berada di tangan kalian. Makasih ya yang sudah subscribe. Cerita ini dimulai pada suatu ketika ada seorang tua yang sedang berlari dengan sangat ketakutan. Pria tua tersebut terikat dengan sebuah tali yang melekat pada kerah di lehernya. Di ujung tali yang lain adalah seekor anjing dengan bahan peledak yang diikatkan kepadanya. Orang tua yang berambut putih dengan anjingnya yang bernama Stoker menjadi sangat panik. Kedua pasangan itu pun berlari dan sangat ketakutan. Tiba-tiba Batman menghampiri mereka berdua. Batman pun ikut campur untuk menangani masalah orang tua dengan anjingnya itu. Batman pun kemudian meraih anjing itu dan melepaskan rompi bom yang melekat pada tubuh si anjing yang akhirnya dapat menyelamatkan mereka berdua. Begitu senangnya orang tua itu melihat Stoker, anjingnya yang selamat, mengira kalau Batman telah melemparkan anjingnya juga di saat setelah ledakan yang berasal dari bom yang ada di rompi anjing. Ternyata Stoker, anjing si orang tua itu selamat, dan setelah mengucapkan terima kasih kepada Batman, Batman pun kemudian berlari meninggalkan mereka berdua karena ada pekerjaannya yang lainnya yang harus dia selesaikan. Di tempat lain di Gotham, Boston Brand alias Batman berada di tengah-tengah kota Gotham yang sepertinya menjadi porak-poranda. Dia bertanya-tanya apa yang dia lihat tidak seperti kota Gotham. Kota itu layaknya seperti neraka yang terbakar oleh panasnya lava yang membakar. Peristiwa ini mengacu kepada peristiwa yang terjadi di No Man's Land dan Cataclysms. Sebuah laporan berita yang disampaikan sang pembaca berita, keadaan kota Gotham yang sangat memprihatinkan. Seluruh aparat keamanan melawan sekelompok teroris yang menyerang semua aparat. Keadaan kota Gotham semakin kacau. Dari pantauan sang pembaca berita, dia melaporkan bahwa peristiwa ini terjadi oleh sekelompok teroris yang tidak diketahui. Di saat sang pembaca berita melaporkan, tiba-tiba Batman memasuki area yang berbahaya yang sedang sibuk melawan para teroris. Pasukan teroris itu diyakini sang pembaca berita bahwa mereka terlihat seperti tim SWAT, namun ternyata benar. Hal itu dipastikan Batman yang melawan para sekumpulan teroris. Masih dalam laporan berita, di mana laporan berita di televisi secara langsung disiarkan tersebut menampilkan Batman yang berusaha melawan para kelompok teroris. Menyebutkan semua ini terjadi setelah James Gordon berkunjung ke Jepang dalam sebuah pertemuan yang membahas tentang nuklir. Dalam perlawanan tersebut, Batman menemukan robot yang sedang mengumpulkan pasukan untuk dapat menyerang kota Gotham, di mana selanjutnya Batman tidak tinggal diam dan langsung berhadapan dengan pemimpin teroris yang dikenal dengan nama Chaos. Akhirnya Chaos pun dapat ditaklukkan dan terlihat seorang narapidana yang dirasuki oleh roh Deadman yang mengambil alih salah satu narapidana yang berusaha melarikan diri. Menjelaskan bahwa robot itu dikendalikan dari jarak yang jauh, yang ternyata Deadman dilumpuhkan di saat tubuh orang yang dia tempati itu meninggal oleh karena sebuah peluru yang dilepaskan dari salah satu anak buah Ra's al Ghul. Ra's al Ghul pun datang
bersama pihak kepolisian yang lainnya, ditemani oleh Komisaris James Gordon dan Mayor Atkins. Saat ini, Ra's al Ghul adalah seorang profesor yang berniat untuk membantu pihak GCPD untuk dapat menyelesaikan masalah yang ada di kota Gotham. Tentu saja, Batman tidak mudah mempercayai Ra's al Ghul yang menjadi musuh abadinya itu, di mana Batman terus berkomentar dan menuduh Ra's al Ghul bahwa orang tua itu adalah pembohong dan pembunuh. Komisaris Gordon mencoba menenangkan Batman. Dengan perasaan yang kecewa, Batman pun kemudian pergi meninggalkan mereka, dan bersama Deadman mereka kembali memerangi teroris dan narapidana yang melarikan diri. Di mana pada saat itu juga, Deadman melacak gelombang radio ke sebuah tempat seorang ilmuwan gila yang ternyata benar telah mengendalikan robot Chaos dan merasuki tubuh si pengendali, yang kemudian melakukan komunikasi dengan Batman yang langsung terkoneksi dengan robot Chaos. Di sudut kota Gotham yang lain, Ra's al Ghul mengklik sebuah detonator yang menurutnya dapat mematikan robot. Padahal robot itu tepat berada di dekatnya Batman, dan ketika Ra's al Ghul menekan tombol detonator ledakan dan buam, ledakan itu sepertinya telah membuat Batman ikut tewas juga. Setelah ledakan tersebut, Nightwing dan ada dua Robins yang datang menghampiri titik ledakan. Tentu saja mereka menjadi sangat panik mengetahui jubah Batman yang tersisa dalam ledakan tersebut. Yang tidak berapa lama kemudian mereka dihadapkan oleh Bruce Wayne yang turut berduka atas kematian Batman. Kehadirannya bersamaan dengan Ra's al Ghul dan juga Komisaris James Gordon. Hal ini tentu saja membuat semua Robins dan Nightwing menjadi terdiam. Mereka menjadi penasaran kenapa Bruce Wayne tidak mengenal mereka padahal dia adalah mentor mereka. Namun satu yang menjadi pertanyaan, siapakah sosok Bruce Wayne yang datang bersama James Gordon dan Ra's al Ghul ini? Padahal jelas bahwa Batman sudah tewas dimakan ledakan yang dipicu oleh alat detonator milik Ra's al Ghul. Kemudian bagaimana juga nih dengan nasibnya Boston Brand alias Deadman yang merasuki jiwa si pengontrol robot Chaos? Ra's al Ghul berada di suatu tempat yang tidak diketahui. Ada patung Batman yang dianggap sebagai monumen peringatan kematiannya. Di tempat inilah Ra's al Ghul bertemu dengan sekutunya yang bernama Chiaroscuro. Terungkap bahwa Ra's terbukti telah melakukan kerjasama dengan seorang wanita misterius dari kedua teknologi tinggi dan kemampuan sihir bernama Chiaroscuro. Dan mereka sekarang ini memiliki Batman yang berada dari dimensi lain. Terlihat Bruce Wayne versi itu sedang dibius dan dihubungkan ke semacam kursi perawatan rumah sakit. Chiaroscuro memberitahu Ra's al Ghul bahwa Batman sedang diurus. Di Wayne Manor, Tim Drake dan Dick Grayson bertamu ke rumah Bruce Wayne dan mereka menjelaskan bahwa di bawah Manor terdapat Batcave. Tentu saja Bruce yang ini adalah Bruce yang palsu, karena dia mendengarkan penjelasan dari Tim Drake dan Dick Grayson membuatnya menjadi bingung. Selama dia hidup, dia tidak mengetahuinya, yang kemudian Tim dan Dick pun mencoba meyakinkan Bruce Wayne dan anaknya Damian bahwa mereka adalah Batman dan Robin. Bruce dan Damian pun membantah bahwa mereka bukan seperti yang dikatakan oleh Dick Grayson dan Tim Drake. Untuk meyakinkan kedua orang ayah dan anak itu, mereka pun kemudian mencoba menunjukkan jalan rahasia ke Batcave, tetapi tidak berhasil, di mana jam yang menjadi pintu utama menuju ke Batcave ternyata tidak ada. Merasa heran dan kebingungan untuk meyakinkan Bruce dan Damian tanpa hasil dan bukti yang nyata, oleh karena mungkin mereka semua dengan lahap memakan sandwich buatannya Alfred. Pintu masuk rahasia ke Batcave di belakang jam telah tertutup, seolah-olah jalan menuju ke Batcave selama ini tidak pernah ada. Dick Grayson dan Tim Drake pun menjadi muak dan mereka pun pergi meninggalkan Wayne Manor. Setibanya di depan Wayne Manor dan sebelum memesan Grab untuk pulang ke rumah masing-masing, tiba-tiba mereka berdua dijemput oleh Man-Bat dan She-Bat, Kit Langstrom dan istrinya Francine Lee. Kedua monster kelelawar itu membawa Dick Grayson dan Tim Drake ke Batcave yang menunjukkan kepada mereka bahwa Batcave milik Batman itu ternyata masih ada. Setelah berdiskusi, mereka berdua pun kemudian menemukan pintu masuk dari Manor. Di saat menaiki jenjang tangga menuju pintu ke pusat Manor, tiba-tiba Ubu, asistennya Ra's al Ghul, datang dan menyerang mereka. Pertarungan pun terjadi. Tim Drake dan Dick Grayson pun bersama kedua Man-Bat membantu mereka, tentu saja membuat Ubu menjadi kewalahan dan pingsan untuk sementara. Yang kemudian Tim
Drake dan Dick Grayson pun keluar dan membuka pintu masuk yang tadinya itu ditutupi oleh jam dinding yang ada di Manor. Mereka berdua pun sekarang muncul di hadapan Bruce dan Damian, meminta si Bruce dan Damian untuk memasuki sebuah ruangan yang disebut Tim Drake dan meminta Bruce untuk memanggil Alfred juga. Terlihat juga nih Alfred yang sedang sibuk membereskan peralatannya, dan di belakangnya itu terlihat juga sosok Alfred yang asli yang sedang terikat dengan mulut yang tersumpal. Terungkap bahwa Alfred yang dipanggil Bruce tadi adalah seorang tiruan, di mana Alfred yang sebenarnya disekap di sebuah ruangan. Baik Bruce, Damian, dan Alfred yang palsu sekarang telah memasuki ruangan yang dimaksud oleh Dick Grayson tadi, dan inilah Batcave yang dijelaskan oleh Dick Grayson dan Tim Drake tadi. Nah, atas temuan ini seolah-olah Bruce tidak mempercayainya. Dick Grayson dan Tim Drake pun kembali menjelaskan bahwa Bruce dan Damian adalah Batman dan Robin. Tiba-tiba ternyata Alfred tadi yang disekap berhasil melepaskan diri dan kemudian memukul kepala Alfred yang palsu hingga tak bernyawa. Terungkap bahwa Alfred yang palsu itu adalah robot. Dick Grayson kemudian meminta Alfred untuk meyakinkan tuannya bahwa Bruce dan Damian adalah Batman dan Robin. Dimana juga pada kesempatan ini Kate Langston dan istrinya yang kembali ke bentuk manusia, namun tetap saja Bruce tidak yakin bahwa dia adalah Batman. Hanya saja Bruce mengingat Kate Langston dan istrinya pada masa lalunya karena mereka telah bertemu sebelumnya. Namun tiba-tiba Ra's al Ghul datang dengan kostum kebesarannya, tidak seperti dengan tampilan pada edisi yang pertama mengenakan jas seperti Profesor Ra's al Ghul, di mana Ra's al Ghul ini mengungkapkan bahwa Bruce adalah Batman, yang kemudian Kirk Langstrom pun menghadapinya dan terjadilah perdebatan. Dengan keadaan yang marah dengan Kirk Langstrom, Ra's pun kemudian meraih leher Kirk Langstrom. Kirk Langstrom pun tidak terima, sepertinya orang itu telah berurusan dengan orang yang salah. Kirk Langstrom pun berubah menjadi Man-Bat. Di tempat lain, Robin Tim Drake bersama Batman menyerang ilmuwan gila yang ditemukan Deadman. Terungkap bahwa ilmuwan itu bernama Simulacrum. Kedua pahlawan terlihat sangat menikmati pertarungan ini. Si ilmuwan gila menggunakan robot chaosnya bersama-sama mengalahkan Batman dan Robin Tim Drake. Ternyata tidak sampai di situ saja. Si ilmuwan gila juga mengeluarkan robot Catwoman. Skill dan kemampuannya tentu saja mirip dengan Selina Kyle yang menjadi Catwoman. Dengan sangat tidak mengenakkannya, Robin pun kemudian memukul kepala robot Catwoman dengan sebuah linggis. Aku pun sempat berpikir ini adalah Robin Jason Todd. Tapi ketika kedua pahlawan ini setelah berhasil melumpuhkan musuh-musuhnya itu, terungkaplah ternyata Tim Drake dan Dick Grayson lah yang bertarung sebagai Batman dan Robin, di mana Dick Grayson mengenakan kostum Batman. Terlihat di saat Dick Grayson melepaskan topeng Batman-nya, sementara Tim Drake melepaskan topeng Robin-nya. Berpindah ke tempat yang lain, ada suatu pertempuran yang sangat barbar. Terlihat dari kostum mereka sangat lama sekali, seperti orang-orang yang tinggal di zaman prasejarah. Ternyata itu adalah Bruce Wayne yang mengenakan pakaian zaman purbakala yang sedang bertarung dengan orang-orang liar. Tiba-tiba pertempuran mereka menjadi terhenti. Mereka pun mengklaim mereka itu adalah rekanan. Yang kemudian ada si penyihir Chiaroscuro yang menghadapi mereka. Wanita penyihir itu mencoba untuk menghentikan Bruce, yang kemudian Bruce entah kenapa tiba-tiba saja dia memakai topeng Batman yang hanya menutupi kepalanya saja, sambil mengucapkan sebuah nama Pennyworth yang membuat si Chiaroscuro menjadi bertanya-tanya, menjelaskan bahwa dia ada di dimensi yang lain. Yang selanjutnya Chiaroscuro pun memintanya untuk tidak bertanya lebih lagi mengenainya. Berpindah ke kota Gotham, Ra's al Ghul terlihat sedang diwawancarai oleh sebuah berita televisi membahas tentang keterlibatan Profesor Ra's al Ghul yang membantu GCPD pada edisi pertama mengenai senjata nuklir yang memasok listrik ke Gotham saat semua listrik menjadi padam dan teroris pun menyerang Gotham. Kemudian kita pun berpindah ke Batcave. Terlihat nih ada Alfred yang sedang memeriksa Bruce untuk mencari bekas lukanya, yang kemudian di mana Dick Grayson meminta Damian untuk mengenakan sebuah helm agar dapat memulihkan ingatan Damian. Setelah Damian mengenakan helm pemulih ingatan, dia pun teringat kembali bahwa dia adalah Robin. Begitu terperanjatnya Damian ketika dia mengetahui dia adalah Boy Wonder. Hanya saja ketika gilirannya si Bruce Wayne, dia menolak untuk mengenakan helm pemulih, beralasan lebih baik dia menggunakan esok pagi saja karena dia saat ini belum yakin kalau dia itu adalah Batman. Walaupun begitu, dia tetap mempelajari
mencari bagaimana dia bisa menjadi sosok Batman seperti yang diutarakan oleh Dick Grayson dan Tim Drake. Setelah mereka bubar, Deadman tiba di Batcave dan tanpa sengaja melihat Bruce versi dimensi yang lama zaman prasejarah yang sedang mengambil sebuah arsip yang ada di Batcave. Ternyata Bruce tidak sendirian, dia bersama Chiaroscuro yang kemudian Deadman dibawa ke tempat Chiaroscuro dan Bruce yang bertelanjang dada. Deadman pun menemukan bahwa di alam ini dia menjadi terlihat. Bruce yang bertelanjang dada mengenalnya dan mereka bertiga pun terlibat dalam perbincangan. Setelah mencegah makhluk Orcs yang mengganggu Deadman, Chiaroscuro yang mengusir sekelompok binatang burung yang menyerang mereka, akhirnya mereka pun terlibat pembahasan yang serius lagi, di mana topik dari pembahasan tersebut adalah apa rencana terbesar dari Ra's al Ghul yang sebenarnya. Terlebih Bruce telah menjual perusahaannya kepada Ra's al Ghul. Mendengar itu, Bruce yang bersama Deadman pun berkata, "Oh Tuhan, ini sangat buruk sekali." Di sebuah bar di dimensinya Chiaroscuro, terjadi perdebatan yang seru di antara Chiaroscuro dengan wanita yang berambut pirang. Perdebatan mereka ini mengenai tentang seorang pria, di mana Bruce dan Deadman terlibat sebuah percakapan yang tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi dengan Chiaroscuro. Dalam perdebatan Chiaroscuro dengan seorang wanita tersebut berlanjut kepada pertarungan. Si wanita berambut pirang memarahi Chiaroscuro yang memiliki dua orang pria, sementara dirinya tidak ada. Yang begitu emosinya, dia pun menghancurkan gelas yang dipegang oleh Chiaroscuro. Chiaroscuro pun menjadi emosi dan menarik rambut wanita itu yang kemudian terhempaskan ke atas meja. Pertarungan kedua wanita ini pun dimenangkan oleh Chiaroscuro. Setelah pertengkaran yang terjadi, mereka bertiga pun terlibat percakapan di mana Deadman kemudian berbicara dengan Chiaroscuro dan terungkap wanita penyihir itu adalah saudari perempuannya Boston Brand alias Deadman, di mana juga ini si Chiaroscuro mencari saudara laki-lakinya yang kedua yang bernama Arun yang diungkapkan Batman ada di Gotham. Wanita lain yang bernama Tetsinda, makhluk mirip kucing yang menjadi pemandu, muncul dan bergabung dengan mereka. Beralih ke kota Gotham, setelah Ra's al Ghul bertamu di manornya Bruce Wayne, tiba-tiba dia diserang oleh penembak senjata yang tampaknya terbunuh. Terungkap bahwa Ra's al Ghul yang tertembak tersebut adalah sebuah robot android. Namun, ada keanehan yang di luar dugaan. Ada dua Batman yang berbeda tiba di tempat kejadian perkara, menghajar para penyerang yang membunuh Ra's al Ghul yang palsu, di mana kedua Batman terlibat pertengkaran yang dimana kemudian terungkap juga nih bahwa salah satu Batman adalah Bruce dan yang lainnya bernama Marvin O'Hearn adalah seorang pria Skotlandia berambut pirang yang ditangkap oleh Bruce. Setelah mengetahui bahwa ada semacam turnamen yang akan menentukan siapa yang akan menjadi Batman, Bruce pun memutuskan untuk pergi sebagai pria berambut pirang. Ternyata apa yang dilakukan oleh Batman dan Dick Grayson tersebut disaksikan oleh mereka berempat yang berada di dimensi lain. Tentu saja hal ini menjadi suatu pertanyaan yang besar. Jika itu adalah Bruce Wayne, siapa pria yang mirip Bruce bersama Deadman yang lainnya ini? Bruce pun menjelaskan bahwa pria yang dia lihat itu adalah Bruce Wayne yang mencoba untuk menjadi Batman. Deadman pun juga menegaskan bahwa dirinya lah Bruce Wayne, namun dibantah Bruce dia adalah Batman dan sampai sekarang ini masih mencari jati dirinya siapa Bruce yang dimaksud mereka. Hal ini pun kemudian diperjelas oleh Chiaroscuro, di mana di dimensinya Bruce bukanlah Batman, hanya Batman. Bruce Wayne adalah orang yang berbeda. Mendengar penjelasan yang sangat membingungkan ini, Batman pun tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya. Dia pun kemudian berubah menjadi sosok yang menakutkan. Setelah berhasil menyadarkan dirinya, Batman pun kemudian mengajak teman-temannya itu untuk bertemu seseorang. Sebelum mereka bertemu dengan seseorang yang dimaksud Batman, mereka pun berempat dihadapkan beberapa makhluk iblis. Setelah mereka berhasil melumpuhkan makhluk-makhluk iblis tersebut, membawa mereka ke Etrigan. Etrigan lah orang yang dimaksud Batman untuk mereka temui. Akhirnya mereka pun bertemu dengan Etrigan, di mana iblis Etrigan memberitahu Boston Brand bahwa saudaranya masih hidup dan sedang dipekerjakan oleh Ra's al Ghul.
Adegan pun berlanjut di saat Deadman mengkonfrontasi Etrigan. Dia tidak mempercayai Etrigan bahwa saudaranya itu sedang bekerja sama dengan Ra's al Ghul. Etrigan tetap menjelaskan bahwa memang benar dan dengan keyakinannya bahwa saudaranya Deadman, Arun, telah menjadi budaknya Al Ghul. Namun bagi Deadman, jika informasi ini salah, maka dia akan mengembalikan Etrigan ke tempatnya. Etrigan pun membantahnya, mana mungkin Deadman bisa melakukannya. Ketika Deadman menjawab untuk mengantarnya ke Nanda Parbat, wajah Etrigan pun menjadi pucat dan ketakutan. Berpindah ke Gotham, ada organisasi kriminal yang mencoba memilih Batman baru yang dapat mereka kendalikan. Organisasi itu adalah Court of Owls. Ya, mereka menggunakan kompetisi Olimpiade Batman di Wayne Hockey Arena, di mana seorang Batman yang berambut pirang bernama Marvin O'Hearn menjelaskan bahwa dia telah melihat dengan matanya sendiri Ra's al Ghul telah tewas. Yang kemudian Court of Owls pun membuang tubuh Ra's al Ghul di atas meja, mengungkapkan kepada Batman yang ada di depan mereka bahwa Ra's al Ghul sebenarnya adalah robot duplikat yang dirancang untuk mengelabui calon pembunuhnya. Ternyata begitu orang-orang itu membuka topeng yang tadi adalah topeng Court of Owls, yang ternyata mereka adalah organisasi yang disebut The Money. Salah satu anggota dari mereka memiliki kepala yang aneh, ya mirip seperti monster, mengungkapkan mereka adalah organisasi yang memiliki keuangan yang sangat berlimpah. Semua keinginan mereka akan terselesaikan begitu mereka kerjakan dengan uang, baik anggota parlemen, hakim, atau siapapun yang bisa mereka bayar semuanya. Tidak terkecuali bahkan presiden pun mereka bayar. Yang kemudian pada kesempatan ini mereka sangat membutuhkan Batman, dan pada kesempatan yang sama mereka, organisasi The Money ini, akan melakukan kompetisi untuk memilih Batman dari pilihan mereka, di mana turnamen Olimpiade Batman dimulai dengan 3 finalis dan salah satu finalisnya adalah Matthew Mellon, Batman yang aneh yang sangat berbeda dengan Batman yang asli. Batman Matthew Mellon terlihat menyukai rokok. Yang selanjutnya, pemilihan turnamen ini dilakukan beberapa saat kemudian karena para finalis akan beristirahat. Yang kemudian kedua Batman dan Matthew Mellon pergi ke sebuah gedung, namun dicegah oleh helikopter yang menghalangi mereka. Aksi ketiga Batman tersebut dibantau oleh Deadman, Chiaroscuro, dan Ted Sinda. Mereka terlibat perdebatan yang menjelaskan kenapa Batman yang bersama mereka tidak mengingat tentang Jepang, terlebih kepada nuclear power plant. Yang kemudian Deadman pun berasumsi bahwa Bruce yang ada di Wayne Manor adalah seorang impostor, ya penipu, dan mereka memutuskan untuk melawan Dollman alias si Simulacrum, si ilmuwan gila yang berada di balik semua ini. Dimana tepat di saat itu juga Nightwing dan Robin Tim Drake berada di markas Simulacrum dan kemudian menghancurkan peralatan komputer si ilmuwan gila itu. Ketika si ilmuwan itu sudah tidak berdaya, Robin pun kemudian menghubungi Batman. Ternyata yang mengangkat telepon Batman tersebut adalah Batman yang berambut pirang yang bernama Marvin O'Hearn, di mana Matthew Mellon kemudian membawa Marvin menuju ke ruangan Bastian, salah satu Batman yang diikut sertakan dalam Olimpiade Batman. Tampaknya Bastian bukanlah robot, jadi Marvin dan Matthew Mellon memeriksa perlengkapannya. Saat itulah mereka mengetahui bahwa Bastian telah curang sepanjang waktu pemilihan. Kembali ke Olimpiade Batman, The Money memilih Bastian sebagai Batman dan mengatakan Marvin dan Matthew sudah mati. Sampai Matthew pun meyakinkan The Money bahwa Bastian adalah Batman yang sebenarnya, dan terungkap bahwa pria pirang yang bernama Bastian sebenarnya adalah Iron Brand, ya saudara laki-lakinya Boston Brand dan Chiaroscuro, di mana Iron Brand memang bekerja untuk Ra's al Ghul untuk dapat menyusup ke grup mereka. Terlihat Ra's al Ghul dengan kostum kebesarannya sambil memegang gelas minuman menjelaskan semua permainan ini adalah atas rencananya. Bagian edisi ini adalah seri terakhir dari cerita komik yang sangat memberatkan kepala pembaca baru yang mengikuti cerita ini, di mana Ra's al Ghul berselisih dengan konglomerat kriminal di Gotham yang disebut The Money. Dia menggunakan doppelganger Bruce Wayne yang berambut pirang untuk mengambil alih Wayne Tech dan membuang Batman ke dimensi fantasi dalam tahanan seorang penyihir yang kita kenal sebagai Chiaroscuro. Kemunculan Deadman merupakan hal yang baik karena penyihir Chiaroscuro itu ternyata adalah saudari perempuannya yang telah
lama menghilang. Begitu juga nih dengan doppelgangernya Bruce Wayne yang ternyata adalah saudara laki-lakinya Deadman yang telah lama menghilang bernama Bastian Brand. Dan cerita ini pun sekarang berlanjut di mana mereka akan bekerja sama untuk menggagalkan rencana Ra's al Ghul yang sebenarnya. Batman dan chiaroscuro pun bertemu dengan Ra's al Ghul, dan setelah bolak-balik chiaroscuro pun menebas kepala Ra's al Ghul dengan pedangnya, dan ini adalah isyarat Deadman untuk pergi dengan panduan Catwoman. Chiaroscuro pun mengungkapkan ternyata Ra's al Ghul adalah sebuah robot, dan dengan membuktikannya chiaroscuro pun memenggal kepalanya hingga putus. Setelah mengetahui ternyata Ra's al Ghul adalah robot, mereka menjadi terkejut. Cerita pun berakhir di mana Nightwing dan Robin membawa ilmuwan jahat itu ke hadapan mereka dengan keadaan yang terikat, dan cerita pun tamat. Tulis komentar teman-teman mengenai video ini, semoga dapat menghibur waktu luang teman-teman. Share jika berkenan. Bagi yang belum subscribe, disilakan subscribe agar aku semakin bersemangat untuk membuat video cerita komik yang seperti ini. Kenalkan ya, nama aku Jimmy Brainstorming, satu-satunya admin yang sampai saat ini masih semangat untuk membahas cerita video komik DC. Jaga kesehatan teman-teman semua, semoga kita tetap sehat selalu, tetaplah berpikiran positif, semoga dipermudah dengan semua urusan. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye. Yeah.